Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cuap-Cuap Sendirian. Kali ini gue mau cuap-cuap tentang klub kesayangan gue, Juventus. Awal gue suka sama Juve ini, gue yakin mungkin sebagian besar Juventini di seluruh Indonesia dan dunia pasti diawali karena sosok sang El Capitano, Alessandro Del Piero. Sebenarnya dulu gue waktu kecil nggak hanya Juve sih yang gue suka, jadi di Liga Inggris gue ada suka MU dulu. Jadi waktu masih zamannya Eric Cantona, Peter Schmeichel, Andy Cole, David Beckham gitu ya. Cuman semenjak, tapi gue juga suka Juve nih. Jadi ada di masing-masing Liga Eropa gue punya klub kesukaan lah. Tapi hanya Italia sama Inggris, karena dulu kan bisa dibilang yang hype-nya di tahun 90-an kan, plus disiarin di televisi kan Italia sama Inggris gitu. Nah, semenjak waktu itu gue lupa tahun berapa, MU tuh kalah telak 5-0 dari Newcastle. Newcastle waktu itu masih dihuni oleh Alan Shearer, terusnya si Les Ferdinand gitu ya. Kalah 5-0 ya, maklum lah namanya. Waktu itu masih bocah gitu kan. Jadi udah tuh gue memutuskan kayaknya gue Juventini aja lah, jadi Juventini gitu kan. Ya udah, menjalannya waktu gue ngikutin Juve terus gitu kan. Di satu ketika gue kalau misalkan gue minta dibeliin jersey atau sepatu bola gitu sama orang tua gue, selalu Juve gitu. Walaupun gue punya jersey klub lain di Serie A khususnya gitu ya. Gue dulu punya jersey-nya Parma, jersey-nya Lazio, jersey-nya Fiorentina gue punya. Ya udah, tapi itu ya dulu kan masih yang ikonik lah ya bahasanya gitu. Kecuali Inter. Jadi gue dulu walaupun itu kan jauh sebelum Calciopoli, gue udah benci itu sama Inter gitu kan. Ya udah, seiring berjalannya waktu, gue kalau beli sepatu bola pun gue juga selalu ngikutin apa yang Del Piero pakai gitu. Dulu kan Adidas Predator tuh, gue minta dibeliin. Ya walaupun mungkin kan waktu itu masih lumayan mahal ya. Terus kata bokap nyokap gue, jangan tau juga mungkin bisa dibilang gue jarang yang main bola pakai sepatu bola gitu ya. Maksudnya yang event yang mengharuskan untuk memakai sepatu bola. Jadinya ya udah, gue juga dulu nggak masuk SSB gitu kan. Jadinya ya udah, kata bokap gue udah beli yang biasa-biasa aja lah, tapi yang masih menyerupai Del Piero motif-motifnya gitu kan. Gue lupa dulu, pokoknya Nike gitu mereknya. Ya udah, gue dari situ selalu mengkoleksi poster gitu ya, poster yang kayak dulu di majalah, ada majalah bola gitu ya. Kalau ada posternya yang berbau Juve itu pasti gue pajang di kamar. Juve dan Del Piero itu pasti gue pajang di kamar. Terus sering berjalannya waktu, dari lucunya tuh saking gue fanatiknya gitu sama Juve, di zaman SD gue lulus ke SMP tuh bisa dibilang masa terpuruknya Juve gitu ya. Yang ya banyak kekalahan, terus nggak juara, plus Del Piero kan cedera panjang tuh waktu itu. Tuh gue nggak tahu kenapa, tanpa gue sadari berpengaruh juga nih ke prestasi sekolah gue gitu ya. Gue jadi nilai gue jeblok, nilai gue jelek. Terus name gue waktu itu masih pakai name gitu kan. Name ke SMP-nya juga kecil banget gitu ya. Dan anehnya saat ditanya sama nyokap gue kenapa bisa jeblok, dengan entengnya gue cuman bilang ya karena Juve-nya jeblok. Ya udah, seiring
jalannya waktu SMP, SMA, seru-seruannya tuh gitu tuh. Jadi saat kayak hari pertama masuk sekolah, misalnya hari Senin gitu ya, kan pasti di hari Sabtu atau hari Minggunya tuh ada pertandingan Serie A gitu kan. Waktu itu masih disiarin gitu. Udah kalau Juve-nya kalah, wah udah tuh siap-siap tuh Senin gue udah yang siap-siap, wah dicengin ya habis-habisan. Apalagi misalkan kalahnya nih sama klub rival gitu, kayak AC Milan, Inter Milan gitu ya, AS Roma juga. Udah siap-siap aja tuh Seninnya di bombardir, dicengin gitu kan. Kadang sampai taruhan gitu kan, taruhan. Ayo menang siapa nih gitu. Tapi taruhannya dulu cuman siapa yang menang, siapa yang kalah gitu. sampai beranjak ke SMA. Nah, pas kuliah, pas zamannya Juve terdegradasi tuh gara-gara si Inter kampret. Juve terdegradasi ke Serie B. Wah, itu ibarat kata gue udah siap-siap pasang muka tebel aja nih, udah siap-siap dicengin lah, macam-macam dicengin, apa istilahnya, curang lah, dicengin. Wah, berarti Juve ini selama ini bermain mata dengan federasi dan wasit dan segala macam. Waduh, padahal bisa dibilang di zaman itu ya gue cuman membela dirinya ya. Di zaman itu kan bisa dibilang Juve tuh dihuni oleh squad-squad yang nomor wahid lah ya. Dari kiper ada Buffon, dari back ada Cannavaro, di tengahnya ada Vieira, ada Emerson, terus di depannya ada Del Piero, ada si Ibrahimovic, ditambah dengan pelatihnya si Capello. Gue bilang masa iya di atas lapangan dengan kualitas pemain yang bisa dibilang nomor satu semua per lininya itu bermain curang. Oke lah, anggaplah curang. Menurut gue itu istilahnya seni dalam sepak bola menurut gue. Ya pro kontra pasti ada kan. Yang terbukti nggak hanya Juve kan, mungkin kalau hanya Juve doang yang dihukum, oke lah. Tapi kan ini banyak, ada AC Milan, walaupun mungkin dari segi hukumannya tidak seberat Juve, tapi menurut gue itu kan jadi salah satu indikator bahwa nggak hanya Juve gitu yang bermain mata lah. Ada AC Milan, ada ya kalau yang klub atas ada AC Milan, ada Fiorentina, terus ada Atalanta, ada Regina. Yang AC Milan aja dikurangin 9 atau 12 poin gitu. Cuman bedanya ya dia tidak didegradasi, dan bisa dibilang hanya Inter yang tidak dikenai hukuman. Makanya semenjak itu gue tambah benci sama klub yang nama Inter Milan gitu ya. Ya, gue kalau ketemu yang namanya berbau Inter Milan tuh udah yang anjing nih emang gitu ya, klub-klub brengsek nih, klub bangsat nih gitu kan. Ya udah istilahnya semenjak itu pun juga temen-temen gue yang Juventini atau bahkan Milanisti juga jadi benci nih. Jadi ada dua kubu gitu kan. Juventini dengan Milanisti gitu kan membombardir para Internisti bahwa ya kecurangan itu sebenarnya ada di presidennya sendiri, itu si Moratti yang bermain ya. Gue juga nggak tahu sih para Juventini yang lebih sepuh atau gimana, mereka bisa tahu infonya dari mana. Terus ya plus juga si Milanisti juga berbicara seperti itu, gue juga nggak tahu infonya. Gue nggak sedetail itu sih untuk menggalinya gitu ya. Cuman ya itulah resiko jadi Juventini menurut gue, apalagi di masa-masa 2006 itu, 2006-2007 saat Juve terdegradasi. Ya udah, itu banyak cemoohan yang datang ke gua khususnya gitu ya. Plus ya gua paling dari situ gua bilang udah gitu kan bertepatan dengan Itali juara Piala Dunia kan. Ya gua bilang dari starting 11-nya aja bisa dibilang setengahnya adalah pemain Juve. Ya itu kan jadi indikator ya, maksudnya kalau kita ngomongin di atas lapangan nih, walaupun gua selalu bilang anggaplah benar itu Juve bermain. Tapi menurut gue di dunia ini tidak ada klub yang suci, gue bilang. Apalagi di Itali gitu kan banyak juga pemain yang terlibat gitu ya. Kayak di
di luar Juve yang gue tahu Cristiano Doni itu bermain juga. Terus siapa di Juve-nya itu sendiri ada Gianluca Pesotto yang dia mencoba bunuh diri gitu kan, karena Juve-nya terkena Calciopoli, dia ingin bunuh diri. Tapi ya itu bagian dari seni menurut gue, seninya sepak bola pada zaman itu ya. Ya dengan kontroversi misalkan, dicurangin segala macam, menurut gue setiap klub yang ada di dunia ini pasti ada momen di mana dia dicurangin atau dia diuntungkan gitu dengan beberapa keputusan wasit menurut gua. Ya apalagi Italia yang bisa dibilang notabene kalau gua menyebutnya liga yang paling menarik menurut gua ya dulu di zaman 90-an, karena banyak pemain-pemain bintang di situ, dan bisa dibilang di non teknisnya di luar lapangannya tuh memang persaingannya dari segi non teknis kayak mafianya apa judi dan segala macamnya itu memang kesohor banget gitu kan dibanding liga-liga Eropa yang lain gitu. Ya gue cuma berpikir ya kita tunggu aja gitu. Ya resiko jadi Juventini juga. Selepas Calciopoli itu Juve setahun comeback lagi ke Serie A. Dan di situ Juve berbenah dan bisa membuktikan bahwa Juve bisa membuktikan bahwa dia tetap rajanya Italia walaupun di Eropa belum bisa berbicara banyak ya. Tapi setelah kejadian itu dimulai dari 2011 lah ya, Juve selalu juara 10 berturut-turut juara. Bahkan di tahun 2012 yang waktu itu masih dinahkodai oleh Antonio Conte, Juve unbeaten, tidak pernah kalah dalam satu musim. Dan karena Juve pun, walaupun Juve belum pernah juara di Champions setelah di tahun 95, karena Juve lah kuota tim Italia yang bisa masuk ke UCL bertambah. Dan menurut gue itu tidak bisa dilakukan oleh Inter Milan yang notabene pada saat itu di tahun 2009-2010 Inter Milan menjuari Liga Champion dan hat-trick juara dari Liga, dari Coppa, dari UCL dalam satu musim, tapi tidak bisa berbuat banyak untuk Italia pada khususnya gitu menurut gua ya. Dan itu bisa dibuktikan setelah Juve comeback masuk Champion setahun kemudian setelah comeback dari Italia, bisa membuktikan, dan di Champion pun walaupun belum bisa berbicara banyak sampai juara. Di musim 2008 atau 2009 gitu ya, Juve bisa mengalahkan tim sekelas Real Madrid yang langganan juara dengan si El Capitano Alessandro Del Piero menceploskan 2 gol yang di saat itu semua Madridista standing applause ke Del Piero. Dan itu dengan kualitas pemain, menurut gua kualitas pemain nomor 2 ya. Ya cuma nanya Del Piero, Buffon, Nedved yang memang tersohor gitu ya, pemain kelas dunia. Tapi dengan kualitas pemain yang dimiliki oleh skuad Juve pada saat itu, gua salut bahwa Juve bisa membuktikan bahwa ya yang kemarin Calciopoli memang permainannya si Inter Milan itu ya membuktikan dengan kualitas biasa aja Juve bisa berbicara banyak di Champion, bisa mengalahkan Real Madrid, terus bisa juara lagi setelah comeback 3-4 tahun ke Serie A, bisa menjuarai 10 kali berturut-turut bahkan gitu kan, masuk final 2 kali atau 3 kali gitu, gue lupa, 2-3 kali masuk final Champion juga walaupun belum bisa juara. Tapi paling nggak itu membuktikan bahwa Calciopoli yang kemarin itu hanya permainan, walaupun oke lah, anggaplah ada sedikit drama-drama gitu ya. Cuman ya that's the resiko menjadi Juventini, itulah uniknya menjadi seorang Juventini. Ya, untuk cuap-cuap gua sendirian kali ini cukup sekian. Semoga kalian terhibur dengan konten gua kali ini. Tunggu konten cuap-cuap sendirian gua berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forza Juve!